Halo teman-teman, apa kabar? Selamat sore. Eh, saya terus mengikuti bagaimana respon teman-teman terhadap semua video-video saya. Sama seperti di grup-grup WA dan grup Telegram, saya juga terus mengamati respon teman-teman semua. Sebagai sebuah konsep, ini memang harus saya sosialisasikan pelan-pelan dengan cara saya sendiri, sesuai kemampuan dan keadaan yang ada pada saya. Jadi teman-teman harus bersabar. Seperti saya ingatkan, satu demi satu dari video yang sudah saya upload itu berkaitan. Nah, ini sebetulnya memberikan Anda gambaran sebuah konsep. Sebetulnya olah sikap itu apa dan mau dibawa ke mana, mau bikin apa gitu loh. Jadi tolong selami satu persatu dengan sabar, karena ini konsep memang saya ciptakan untuk menyelamatkan ya. Jadi bukan sebuah konsep yang berangkat dari sebuah pemikiran yang apa namanya ya, untuk kepentingan tertentu, tidak. Betul-betul saya ciptakan untuk menyelamatkan orang banyak ya. Makanya kalau teman-teman paham kerucut imajiner itu adalah tempat bagi Anda semua, bagi saya juga, memasukkan ilmu yang soft skill dan ilmu yang hard skill. Jadi masuk ke dalamnya. Makanya olah sikap ini disebut sebagai ibu segala pelatihan. Selamat mengikuti. Dan pada kesempatan sore ini saya ingin berbagi dengan teman-teman, khususnya lebih spesifik kepada teman-teman pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Karena saya tahu, saya mengamati ada beberapa yang serius sekali berbisnis, tapi tidak tahu risiko. Ada yang memang menjadikannya sebagai pelarian, mudah-mudahan cepat atau lambat menjadikannya sebagai sesuatu yang serius. Ada beberapa pelaku-pelaku UKM yang sebetulnya hanya sekedar mencoba karena ada fasilitas, ada kemudahan, ada waktu longgar untuk mengerjakan sesuatu. Jadi daripada tidak produktif, mereka melakukan apa saja yang mereka anggap baik. Jadinya hasilnya sama sesuai dengan niat teman-teman. Oke? Jadi manajemen risiko itu adalah yang saya akan ulas pada kesempatan sore ini. Garis besarnya seperti ini. Nah, jadi risiko operasional, risiko hazard, risiko keuangan, dan risiko strategis. Tentunya satu dan lain memiliki hubungan dan tidak terpisahkan sebagai sebuah konsep. Oke, teman-teman, silakan ikuti. Oke, kita mulai dengan resiko operasional. Apa sebetulnya yang ada di dalamnya? Coba lihat teman-teman ya. Ini terkait dengan gagalnya sebuah operasi. Ya, operasi ini tentunya karena adanya proses-proses dalam menghasilkan sebuah produksi, kan ada prosesnya itu. Nah, makanya makanya di sini yang terkait dengan yang perlu kita perhatikan dalam konteks resiko operasional adalah manusianya. Manusianya bekerja dengan hati atau tidak. Serius menjaga, merawat, memperhatikan setiap hal yang mereka kerjakan untuk kita bisa menjual sesuatu yang berkualitas atau tidak tanpa cacat, tanpa kesalahan. Oke. Nah, tentunya sebelum karyawan ini berbuat salah, kita harus membangun proses dulu. Mana prosesnya? Nah, ada SOP, ada sistem, ya. Nah, mana yang kemudian harus dia lakukan, mana yang tidak boleh dia lakukan. Apa saja peralatan yang dia butuhkan, bagaimana dia
melakukan segala sesuatunya sesuai dengan standar-standar yang kita harapkan agar sebuah produk terlahir tanpa cacat. Oke, teman-teman ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya di sini adalah kondisi operasional tadi, teman-teman. Kalau kita lihat tuh ada operasional yang secara intern, ya itu tadi bagaimana proses di dalam perusahaan. Kemudian secara sesudah internal kita bicara eksternal. Bagaimana kita berhubungan dengan relasi, bagaimana kita ketemu dengan supplier, bikin perjanjian dengan supplier, bagaimana kita menentukan sebuah proses komunikasi yang baik, yang transparan, yang berkelanjutan dengan semua stakeholder untuk memastikan operasionalisasi perusahaan kita bisa berjalan dengan baik. Jangan ada kesalahan di sini, karena sebuah kesalahan akan berisiko nanti kepada nama baik, kepercayaan, reputasi. Oke, itu untuk manajemen resiko operasional. Selanjutnya, resiko kayak yang kita sebut dengan hazard. Ya, hazard ini seperti misalnya kita mengalami kebangkrutan. Karena banyaknya barang-barang yang rusak sehingga tidak laku dijual. Ya, kemudian bagaimana kita menjaga satu sama lain hubungan kerja yang sedemikian itu berlandaskan hukum, teman-teman. Tidak bisa dengan perjanjian biasa-biasa saja, karena nanti sebuah perjanjian bisa saja menjadi sumber konflik. Jadi tidak bisa disepelekan. Semua yang menyepelekan menyesalnya pada saat sudah timbul masalah. Bahaya yang lain yang kita harus antisipasi adalah bahaya fisik. Ya, kerusakan, kehilangan, ya. Kemudian tiba-tiba mesin lagi bekerja dengan baik, tiba-tiba terjadi kerusakan. Ini harus diantisipasi. Karena nanti kita kehilangan waktu, kita akan kehilangan man hours, kita juga akan kehilangan yang kita sebut dengan material. Ini jangan sampai terjadi, ya. Di antara pelaku-pelaku usaha mikro, kecil dan menengah itu juga kadang-kadang memiliki karyawan yang keluar masuk, sehingga mengakibatkan banyak sekali terjadi kevakuman. Banyak hal pekerjaan yang tidak bisa tercover dengan baik. Sehingga ini memang hal-hal yang bisa mencelakakan reputasi, memberi ketidakpercayaan pasar kepada usaha kita, itu juga tolong diwaspadai. Ada beberapa karyawan yang memang usaha mikro, kecil, dan menengah itu tidak memiliki standar dalam rekrutmen. Sehingga bisa saja itu saudara, bisa saja orang ketemu di jalan asal mau, karena kita lagi butuh tenaganya. Sehingga kemudian dia tidak bisa melakukan pekerjaannya, melayani pembeli, atau melakukan ini dan itu dengan benar. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang melakukan praktek korupsi. Tidak hanya menyelewengkan duit perusahaan, tapi juga dengan supplier nanti juga. Sering ini menjadi sebuah isu yang sensitif. Oke, itulah nomor 2 yang kita sebut dengan hazard. Yang nomor 3, ini kita sebut dengan resiko finansial. Jadi resiko finansial ini memang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah itu ya seperti sebuah kotak biasa, sebuah kotak uang yang biasa.
di situ dipakai untuk semua keperluan, segala keperluan tanpa sistem. Ingat teman-teman, kalau sekarang dari kecil kita bangun sistem, artinya kita siap menjadi besar. Kalau tidak kita bangun sistem penataan keuangan, pengelolaan keuangan yang benar, artinya kita tidak akan pernah menjadi besar. Ya, ciri-cirinya seperti itu teman-teman. Saya mengamati semua klien saya yang dulunya kecil, sekarang menjadi besar, disiplin dengan keuangan. Ya, nah di sini mereka betul-betul mengatur bagaimana alokasi dana sedemikian sehingga terhindar dari resiko likuiditas. Ya, karena dengan demikian dia bisa memastikan keberlangsungannya, ya, bertransaksi. Ya, kemudian risiko kredit, ingat, di antara kita selalu membutuhkan dana-dana talangan untuk mengcover sebuah proyek tertentu, sebuah pekerjaan tertentu yang kadang-kadang karena kita usahanya kecil, jadi membutuhkan suntikan-suntikan dana sehingga kita membutuhkan dana-dana talang dalam bentuk kredit. Ini juga harus diperhatikan secara hati-hati sesuai dengan tingkat kemampuan dan pastikan hanya orang-orang dalam kondisi sehatlah yang layak mendapatkan kredit. Ya, artinya kita harus menjadi nasabah berkualitas terlebih dahulu, boleh mendapatkan kredit. Karena kalau tidak demikian nanti banyak masalah yang akan menggumpal di dalamnya nanti. Sehingga semuanya bisa menjadi stres karena tata kelola keuangan yang salah. Ya, masih dalam konteks finansial, ada yang kita sebut dengan resiko regulasi-regulasi. Anda harus memperhatikan betul ya bagaimana sebuah proses transaksi yang benar. Ada regulasi-regulasinya, ada sistem akuntansinya, ada perhitungan-perhitungan pajaknya segala macam. Ya. Ini tolong teman-teman pelaku usaha mikro kecil dan menengah carikan solusi secepat mungkin. Ya, karena orang bijak taat pajak. Semua yang berpenghasilan pasti kena pajak. Ya, karena nanti kita pada akhirnya akan menghitung aset dan ternyata kita masih memiliki kesalahan dalam perhitungan pajak. Ya, cukup banyak sebetulnya yang terkait dengan risiko finansial, tapi untuk UMKM saya pikir itu saja terlebih dahulu. Yang keempat, resiko strategis. Kita harus mengambil keputusan demi keputusan setiap saat dalam menjalankan roda usaha kita. Ya, mulai dari merekrut karyawan, membeli bahan, memilih relasi-relasi yang sesuai dan cocok dengan kita. Kemudian kita juga menentukan mitra-mitra yang akan memasarkan produk-produk kita ya ke tengah masyarakat banyak. Dan ada kalanya kemudian kita memerlukan uluran tangan dari distributor, reseller atau apapun namanya. Cukup luas itu. Makanya dalam konteks strategis kita akan mengambil banyak sekali keputusan-keputusan ya yang kalau tidak hati-hati itu nanti akan menjadi blunder, akan menjadi bumerang ya. Makanya Anda kalau benar-benar serius mengelola usaha mikro kecil menengahnya, Anda benar-benar harus serba bisa. Artinya dalam menentukan strategis Anda adalah pilotnya. Sekaligus Anda adalah awaknya atau pembantu-pembantunya lah begitu. Ya.
Karena masih kecil, jadi masih bisa di-cover dengan sebaik-baiknya. Namun, apabila Anda memiliki tata kelola yang baik dan benar, ini akan membuat pekerjaan Anda menjadi sangat-sangat enteng. Ya, ciri-ciri perusahaan yang akan naik kelas, salah satunya adalah tata kelola. Itulah tadi secara singkat 4 poin yang sangat penting untuk teman-teman perhatikan dalam konteks manajemen resiko, memitigasi resiko, mengelola resiko supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Dan kalau Anda perhatian dengan segala bentuk resiko, berarti Anda cinta kepada usaha Anda. Anda yang mencintai usahanya, itulah yang sebetulnya bisa terus berharap untuk naik kelas, dan berkembang. Ya, saya coba lihat teman-teman yang berhasil membangun usahanya. Mereka tahu cara mengevaluasi segala kemungkinan, bukan cuman menghitung untung, tapi juga mereka juga mengevaluasi potensi-potensi kerugian. Ya, potensi-potensi biang-biang kerugian, sumber-sumber kerugian mereka juga pahami dalam konteks manajemen risiko. Kemudian mereka bikin rencana-rencana pengulangan dalam bentuk perencanaan, ya, dalam bentuk mungkin pengembang sumber daya manusia, membangun SOP, dan kemudian mereka bisa melakukan kontrol, ya, secara teratur, secara benar, ya, untuk bisa mengantisipasi, mengidentifikasi masalah sebelum terjadi. Ya, saya berharap teman-teman, walaupun usaha kita masih kecil, kalau ditekuni dengan benar, kalau disayangi secara benar, saya menganalogikannya seperti sapi-sapi yang kita pelihara dengan baik, gemuk, dan pada saatnya kita bisa memerah susunya. Jadi kita tidak hanya beruntung pada saat menjual sapi-sapinya, tapi kita juga beruntung dengan bisa terus memerah susunya untuk diolah. Oke, demikianlah paparan singkat saya terkait manajemen risiko. Sebetulnya tidak sesederhana yang saya jelaskan ini, tapi mudah-mudahan sangat membantu buat teman-teman yang saat ini mulai tertarik untuk membangun usaha mulai dari mikro. Karena orang Indonesia, rakyat Indonesia masih sangat membutuhkan ilmu-ilmu praktis tentang bagaimana mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan poin pentingnya yang tidak kalah penting, ya, di samping yang lain-lainnya adalah manajemen risiko. Silakan teman-teman, banyak sekali materi di YouTube, ya, yang bisa kita tonton, baik-baik kita simak, supaya mendapat pengayaan wawasan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan usaha kita. Demikian, saya berharap Anda terus mendalami konsep olah sikap supaya bisa mendapatkan cara-cara membangun usaha dengan dasar fondasi yang kokoh untuk terus berkembang, naik kelas. Itu hanya ada pada konsep olah sikap, tidak ada sama yang lain. Demikian teman-teman, terima kasih.